bengkel yang ini nggak bener, bengkel yang itu nggak ketemu masalahnya, bengkel yang ini tidak ada alatnya. Oke, kira-kira kriteria bengkel yang bagus itu seperti apa? Saya akan bahas setelah ini, tapi sebelumnya subscribe dulu. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Jadi kali ini di sela-sela perjalanan menuju tempat kerja, seperti biasa kita sharing-sharing masalah seputar bengkel ya. Ngomong-ngomong masalah bengkel, gimana sih caranya melihat atau apa ya, kira-kira bengkel yang bagus itu kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya bagus jelek itu kan relatif juga ya, masing-masing orang punya penilaian. Tapi ada gambaran umum menurut saya ya. Bengkel, kriteria bengkel yang bagus itu yang seperti apa? Oke, kita mulai dari bengkel yang bagus. Tentunya dia bisa menganalisa motor, penyakit motor, merawat motor, itu udah pasti ya. Kedua, dia punya karakter enak gitu kan, enak diajak konsultasi, bisa konsultasi dulu, bisa diajak ngobrol dulu. Tentunya ngobrol yang seperlunya ya, bukan ngobrol panjang. Kalau ngobrol panjang harus sambil ngopi ya. Lalu ada lagi, ini penting banget nih. Jadi kebanyakan bengkel, sepertinya bengkel itu sama saja ya. Ketika kita ke bengkel, ini sama aja nih. Ini paling penting nih. Kelihatannya seperti semua bengkel sama aja, di sini juga bagus, di sana juga bagus. Oke, bengkel itu akan kelihatan kualitasnya pada saat motor kalian punya masalah. Oke, jadi ketika ada masalah dia tidak menganalisa aja tidak bisa, berarti memperbaiki juga, menyelesaikan masalahnya juga pasti nggak bisa. Nah, bengkel itu kelihatan pada saat motor kita ada masalah. Kalau udah main lempar nih, wah aduh di sini sepertinya ini penyakitnya agak aneh, di sini tidak ada alatnya, silahkan ke bengkel anu. Itu saya nggak rekomen bengkel tersebut ya. Bengkel yang bagus harusnya punya tanggung jawab, apalagi kalau udah langganan ya. Kita sehari-hari atau setiap bulan rutin perawatan di sana, tapi ketika ada masalah kok dilempar ke bengkel lain. Dengan alasan banyak, tidak ada spare part lah, padahal kan spare part banyak ya. Spare part bisa beli di luar, bisa beli online juga, bisa cari ke toko lain gitu kan. Nah, nggak ada alatnya, alat apa lagi gitu kan. Sekarang mau banyak dijual alat juga. Kesalahan dia, kenapa nggak menyediakan, kan seperti itu. Termasuk motor injeksi, mungkin kalau awal-awal belum terlalu familiar ya, mungkin belum ada alatnya. Sekarang mah banyak di Shopee, banyak alat apa nggak ada semuanya ya. Jadi cuman masalahnya alatnya ada, mengoperasikannya bisa atau enggak. Tetap saja seperti halnya sekarang motor injeksi ya, nggak semua juga harus pakai alat ya. Kelistrikan, sensor-sensor mungkin harus pakai alat, tapi tidak semua juga harus pakai alat. Tetap harus dikombinasikan dengan manual ya, tetap seperti itu. Karena kadang-kadang cuma muncul kode aja, tetap kita harus cari, karena secara umum kalau itu. Jadi ini yang sering saya temui nih, bengkel itu maunya pada saat motor tidak masalah, dan kata konsumen nih motor biasanya di bengkel tersebut bagus, katanya dia selalu rawat motor saya bagus. Namanya motor kalau lagi bagus ya bagus, tetapi ketika ada masalah, nah mulai kelihatan tuh karakter bengkelnya tuh, pasti dilempar. Yang ngerinya lagi, bukan ngeri apa, yang lucu lah menurut saya sih, ketika servis perawatan sehari-hari ya pasti murah kalau nggak ada masalah. Wong cuman pemeriksaan aja gitu kan, paling bersih-bersihkan apa, itu pasti murah. Tapi ketika ada masalah, dia cari-cari sampai bolak-balik, udah lama, udah habis waktu, udah apa, langsung ujung-ujungnya coba bawa ke bengkel anu. Nah dan di bengkel anu ternyata ada part yang harus diganti, langsung dia keselnya sama bengkel yang nemuin masalahnya. Kan aneh juga gitu kan, lucu gitu. Namanya motor ya, kalau misalkan hanya sekedar perawatan seperti biasa ya mungkin biayanya nggak gede gitu. Tapi kalau udah ada masalah, nah saya mau ngasih tahu aja,
Beda ya, servis perawatan dengan perbaikan. Sekali lagi, yang mahal itu bukan hanya oh cuma digituin aja kok mahal. Gini bos, kita tukar posisi. Saya bilang, kalian sebagai ahlinya, kan jadi ahli itu bukan sehari dua hari, itu perlu waktu ya. Dan ilmu yang mahal itu ilmunya, bukan pengerjaannya sedikit. Saya pernah nyontoin. Sekarang logikanya gini, tukang apa, tahu kan tukang bangunan, tukang ngaduk tuh, tukang ngaduk bangunan tuh, dengan arsitek mahalan mana? Padahal kan arsitek cuma ngegambar aja. Tapi tukang ngaduk gitu ya, tukang bangunan kok lebih murah. Kita lihat aja seperti itu gitu kan, salah satunya. Karena apa? Yang mahal itu bukan mengerjakannya, mungkin kelihatannya mudah, cuman ngegambar-gambar aja, dibayarnya mahal. Giliran tukang ngaduk, ngangkut-ngangkut ini kok murah. Nah itu masalahnya gitu. Ilmunya yang mahal gitu kan. Mengerjakannya mungkin akan mudah bagi ahlinya, kan seperti itu. Sama halnya seperti dokter, cuman raba-raba apa, meriksa perut, meriksa kepala, meriksa apa, langsung biaya pemeriksaan 150.000, bahkan ada yang sampai 500.000. Kok cuman gitu-gitu aja mahal? Kan untuk jadi dokter itu mahal bos, gitu loh. Bukan cuman dokter. Nah kalau mekanik, untuk menjadi ahli, banyak ilmu di kepala, banyak pengalaman, itu kan perlu waktu yang lama dan memang nggak mudah gitu loh. Sekarang kalian pun sama, kerja di mana kan pengen dibayarnya mahal, gitu loh bos ya. Jadi jangan pernah menilai pekerjaan seseorang itu dilihat cuman segitu, cuman disemprot-semprot doang kok mahal. Nggak gitu juga gitu kan. Sama halnya kita misalkan apa ya, salah satu contoh yang mudah aja ya. Contohnya kita ada nikahan nih, kan harganya beda. Kalau kita nikahan dengan wedding organizer yang misalkan kelas kabupaten dengan yang pernah dipakai anaknya Jokowi, itu pasti beda harganya, ya kan? Sama halnya seperti ini yang gampang nih, misalkan makanan hotel dengan makanan pinggir jalan. Contohnya apa? Nasi goreng pinggir jalan 10.000, 15.000. Kalau udah di hotel harganya 70 sampai 100.000. Kurang lebih seperti itu. Ngebangun brand, ngebangun itu juga nggak gampang gitu kan. Nah makanya di sini pun sama. Jangan pernah lihat ketika motor mogok nih, contohnya ya, motor mogok cuman kabel digigit tikus terus disambungin, cuman segitu aja kok mahal. Mungkin kalau udah ketemu itu gampang, tinggal nyambungin. Nyarinya itu yang susah, perlu ilmu bos, perlu ilmu, perlu pengalaman, perlu ketekunan. Karena nggak semua mekanik misalkan bisa menemukan. Makanya yang terpenting itu kemampuan analisa, itu yang mahal bos ya. Jadi makanya kenapa saya garis bawahi itu yang masalah bengkel bagus atau mekanik bagus dengan yang nggak bagus, itu akan kelihatannya pada saat kita punya masalah. Kalau bengkel sudah ketika ada masalah main lempar atau cenderung tidak ketemu masalahnya sama dia, bahkan motor yang sering dia rawat setiap bulan nggak ketemu masalahnya, gimana motor yang baru ke situ gitu kan. Jadi menurut saya banyak sekali yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri, bengkel yang bagus atau tidak. Jangan menilai dia pada saat motor kita tidak ada masalah. Mungkin bengkel kalau hanya bongkar pasang kayak gitu, sekarang udah banyak tutorial di YouTube gitu kan. Bahkan salah satu contohnya, anak-anak zaman sekarang pada bisa tuh ngencengin motor, bikin motor di upgrade gitu ya. Karena banyak sekarang referensinya, bisa dari YouTube, bisa dari blog-blog atau dari artikel-artikel lain. Cuman kualitasnya akan beda. Apakah bertahan lama atau misalkan kuat atau gimana, itu pembedanya. Salah satunya bikin motor kenceng. Untuk bisa kenceng saja kan tinggal kita tahu speknya, ganti noken as misalkan, ganti piston, ganti cylinder head, ganti pengapian. Tetapi dibalapin sampai menang itu belum tentu gitu loh. Jadi jangan mudah dibohongi oleh bengkel-bengkel. Pokoknya
Pesan dari saya adalah bengkel yang bagus harus mau bertanggung jawab pada saat kita motor kita ada masalah sampai selesai. Bahkan kalaupun dia tidak bisa, dia cari ilmunya dulu sendiri, dia yang mengerjakan. Itu hebat menurut saya daripada dilempar sama orang. Jadi jangan sampai ketika motor kita ada masalah, dia nggak mau pusing. Wah, ini harus dibawa ke anu, soalnya di saya alatnya nggak ada, di saya spare partnya nggak ada. Atau bahkan ada juga mekanik yang bilang gini, motor kita mogok nih. Ketika diperiksa langsung dia bilang, sebenarnya motornya nggak ada masalah, tapi kok nggak hidup. Ya kalau nggak hidup ada masalah, berarti artinya dia tidak bisa menemukan masalahnya, begitu loh. Jadi yang harus digarisbawahi terutama mulai dari awal, bengkel atau mekanik harus bisa menyelesaikan atau menservis motor kita, motornya jadi enak kan gitu. Lalu kedua, bukan berikutnya gitu ya, bukan cuman apakah bengkel bagus itu tidak ada masalah. Masalah ada aja, tapi dia harus punya tanggung jawab. Paling tidak ngasih garansi pekerjaan misalkan seminggu, kalau ada apa-apa bisa balik lagi gratis. Dengan apa yang dibongkar sama kita kemarin yang diservis bukan masalah lain ya. Nah seperti itu bentuk dari tanggung jawab. Lalu ketika ada masalah harus bisa menyelesaikan. Itu aja ya poin terpentingnya ya. Jadi masalah harga kan relatif, beda daerah beda harga, lalu juga beda tempat beda harga gitu loh ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga vlog ini bisa jadi gambaran cara mencari mekanik atau bengkel yang bagus. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe and bye bye.